Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 16 Desember 2020 dalam pekan ketiga masa Advent. Bacaan-bacaan liturgi yang digunakan, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 45 ayat 6b sampai 8, ayat 18 dan ayat 21b sampai dengan 25, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang selalu mengungkapkan jati dirinya, baik melalui perkataan-perkataannya maupun melalui perbuatan-perbuatannya. Sebenarnya untuk Allah, apa yang diungkapkan secara verbal, itulah yang akan dilakukannya. Jadi Allah memang selalu sama, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataannya. Berbeda dengan manusia. Bisa ngomong, tapi belum tentu itu yang dilakukannya, yang diungkapkan dalam perbuatan-perbuatannya. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah mengungkapkan jati dirinya sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, sebagai Allah yang memberikan kebahagiaan, tapi juga yang bisa mendatangkan kemalangan. Allah mengungkapkan dirinya melalui nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini sebagai Allah yang menyelamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang mengungkapkan dirinya, yang mengungkapkan jati dirinya, tidak saja dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan, itu hadir secara sempurna dalam diri Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang kedatangannya dinanti-nantikan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Yohanes Pembaptis untuk bertanya, apakah engkau yang dinanti-nantikan atau masih ada orang lain? Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kepada kita diberi pesan sekurang-kurangnya dua. Yang pertama, Yesus telah menjadi sarana, telah menjadi tanda yang mengungkapkan secara sempurna jati diri Allah itu. Artinya, dalam diri Yesus, seperti apa Allah itu terungkap seluruhnya dalam perkataan-perkataannya, juga dalam perbuatan-perbuatannya. Melalui Yesus Kristus, dalam hidup seluruhnya, dalam pengajaran-pengajarannya, dalam kata-katanya, dan juga dalam perbuatan-perbuatannya, orang mampu menangkap bahwa betapa Allah Bapa mengasihi manusia. Allah Bapa mencintai manusia. Itu nampak seluruhnya dalam kehidupan Yesus. Disitulah Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan telah menunjukkan secara sempurna seperti apa atau jati diri Allah yang sesungguhnya. Mampukah saya dan Anda, kita sekalian, menjadi seperti Yesus, menjadi tanda yang mengungkapkan Allah yang maha baik, Allah yang menyelamatkan, Allah yang meneguhkan, Allah yang mengampuni bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah yang demikianlah
yang dinanti-nantikan oleh banyak manusia zaman ini. Yang kedua, kepada kita juga diberi pesan untuk selalu mencontohi Allah yang selalu mengungkapkan jati dirinya, tidak saja dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Yang dikatakan Allah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Dalam diri Allah tidak ada kebohongan. Sanggupkah kita menjaga apa yang dikatakan oleh kita, itulah yang kita lakukan? Atau apa yang menjadi ungkapan kata-kata manis kita terjadi atau menjadi nyata dalam perbuatan-perbuatan kita? Ataukah jangan sampai yang kita katakan A, yang terjadi B? Artinya ada kebohongan. Tidak ada kesesuaian antara kata-kata kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, menyongsong hari-hari makin dekat, kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Al-Masih, Mesias yang dijanjikan. Marilah kita coba untuk secara intensif lagi memperbaharui kehidupan kita, sekurang-kurangnya terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini. Kita mau menjadi manusia yang jujur dalam kata-kata, juga menjadi nyata dalam perbuatan kita. Selain kita harus menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, Allah yang meneguhkan, Allah yang mengampuni bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.